Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya akan menganalisa beberapa saham yang dimiliki Bapak Loh Keng Hong untuk melihat bagaimana potensi saham-saham ini dalam satu minggu ke depan. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham PTRO. Saham PTRO pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 1% lebih ke harga 1.880. Bisa kita lihat di grafik, dalam hampir 3 minggu terakhir ini saham PTRO masih bergerak sideways dan terlihat masih kesulitan untuk naik menembus resisten di harga 2.000. Dan untuk supportnya saat ini berada di sekitar harga 1.800. Garis MACD bisa kita lihat saat ini juga telah berpotongan dan mengarah ke bawah. Dan sekilas jika kita lihat sepertinya terbentuk double top yang menandakan adanya reversal trend. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi pada penurunan 1% ini. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat asing melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya PTRO masih berpeluang untuk melanjutkan penurunan menuju support di harga 1.800. Untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham PTRO, sebaiknya amati dulu saham ini. Apabila berhasil rebound dari harga 1.800, teman-teman bisa entry dan hold saja selama bertahan di atas daerah support ini. Tapi apabila support ini terlewati, maka PTRO akan mulai downtrend untuk jangka pendek dan berpeluang untuk turun menuju support berikutnya di garis EMA 50 di sekitar harga 1.650. Dan masih ada satu support kuat di garis EMA 150 di sekitar harga 1.500. Jadi memang secara tren jangka menengah saham ini masih uptrend, tapi untuk jangka pendek sudah mulai bergerak sideways cenderung downtrend. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham di sekitar harga 1.500 ke bawah sudah boleh mempertimbangkan untuk take profit apabila harga 1.800 terlewati. Berikutnya saya akan menganalisa saham MBSS. Saham MBSS pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup bertahan di harga 412. Bisa kita lihat di grafik, dalam 3 minggu terakhir ini juga saham MBSS masih bergerak sideways dan terlihat masih kesulitan untuk naik menembus resisten di harga 430. Untuk supportnya saat ini berada di harga 400. Setelah tren jangka menengah juga saham MBSS masih bergerak uptrend karena telah berhasil naik di atas garis EMA 50 dan 150. Dan garis MA 50 juga saat ini berusaha naik menembus atau berpotongan dengan garis EMA 150, tapi saat ini masih belum berpotongan. Tapi untuk MACD bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary ini bisa kita lihat bandar masih melakukan sedikit distribusi pada perdagangan hari Jumat kemarin. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat asing tidak tertarik untuk masuk membeli saham MBSS. Sedikit informasi, saham MBSS dan PTRO yang dipunyai Bapak Loh Keng Hong ini merupakan anak perusahaan dari Indika Energy, jadi dari saham Indi. Jadi kenaikan maupun penurunan saham ini bisa dipengaruhi oleh saham Indi. Jadi apabila saham Indi naik, biasanya saham PTRO maupun MBSS juga ikutan naik. Begitu juga sebaliknya. Jadi dalam satu minggu ke depan saya melihat saham MBSS juga masih akan bergerak sideways. Dan masih ada peluang untuk turun menuju support di harga 400. Jadi untuk teman-teman yang ingin membeli saham MBSS bisa tunggu di sekitar daerah support di harga 400. Atau apabila mau lebih
Aman lagi tunggu di sekitar daerah garis EMA 150 di sekitar harga 380. Selama masih bertahan di atas daerah support kuat ini, saham MBSS masih akan bergerak sideways cenderung uptrend. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham BMTR. Saham BMTR minggu lalu lumayan heboh. Jadi yang sebelumnya bergerak dekat dengan garis EMA 50, langsung pada tanggal 12 naik tinggi menembus garis EMA 150. Kenaikan tinggi ini disebabkan karena keluar berita ada foto Bapak Loh Keng Hong yang foto bersama dengan pemilik MNC Group. Setelah keluar berita itu dan dikonfirmasi juga bahwa Bapak Loh Keng Hong mempunyai saham BMTR yang saat ini mencapai 6% lebih. Jadi setelah keluar berita positif ini, banyak investor maupun trader yang mungkin tertarik membeli saham MDTR karena menganggap saham ini dipunyai oleh Bapak Loh Keng Hong. Setelah keluar berita ini, langsung BMTR naik hampir 25%. Jadi hampir ARA. Setelah kenaikan tanggal 12, tanggal 13 saham BMTR sempat naik menyentuh harga 300. Tapi pada saat penutupan ditutup di harga 248. Dan tanggal 14 juga saham ini masih terus mengalami penurunan. Jadi bisa saja kenaikan ini hanya euforia dan dimanfaatkan bandar untuk menjual di harga atas. Sedangkan untuk garis MACD yang sebelumnya bergerak sideways tiba-tiba langsung melonjak naik. Tapi sekarang kita coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari Jumat sampai hari tanggal 12 kemarin pada saat kenaikan hampir 25%. Dari data broker summary bisa kita lihat pada saat tanggal 14 Agustus bandar masih melakukan distribusi dalam jumlah besar. Dan asing juga terlihat masih terus melakukan distribusi. Sekarang coba kita pindah ke tanggal 13 pada saat penurunan 6%. Bisa kita lihat asing juga masih terus melakukan distribusi pada tanggal 13. Dan asing juga terlihat masih melakukan distribusi. Sekarang coba kita pindah ke tanggal 12 pada saat kenaikan tinggi hampir 25%. Bisa kita lihat di data ini. Pada saat kenaikan tinggi ini, bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing juga masih terus melakukan distribusi pada saham ini. Jadi dari data yang kita dapat ini terlihat jelas bahwa kenaikan tinggi tanggal 12 ini dimanfaatkan bandar untuk menjual di harga atas. Karena minat masih tinggi, keesokan harinya bandar masih terus menaikkan harganya setelah cukup di harga 300, satu bandar sudah mulai menurunkan harganya. Dan sampai saat ini juga saham MDTR masih terus di bawah garis EMA 150. Jadi untuk teman-teman yang baru mau membeli saham MDTR, paling amannya adalah tunggu di sekitar support berikutnya di sekitar harga 224 sampai 225. Ini support minornya, sedangkan support kuatnya di garis EMA 50 di harga 210. Sedangkan untuk teman-teman yang sebelumnya telah berhasil membeli pada saat kenaikan awal, saran saya sebaiknya take profit apabila hari Senin BMTR masih melanjutkan penurunan. Hari Selasa, apabila hari Selasa besok BMTR terlihat berhasil rebound, bisa trading jangka pendek dan take profit apabila terlihat masih gagal naik saat menyentuh garis EMA 150 di sekitar harga 240 sampai 242. Tapi secara tren saya lihat BMTR dalam 1-2 minggu ke depan masih ada peluang untuk turun menuju support di garis EMA 50. Karena kenaikan tinggi 3 hari ini hanya euforia. Dan karena kenaikan tinggi tanggal 12 ini dalam 1 minggu ke depan ada peluang BMTR untuk dikerek naik kembali. Supaya ada minat trader-trader untuk masuk membeli saham ini. Tapi tetap paling aman menurut saya adalah tunggu di garis EMA 50 karena ini merupakan support kuat saat ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman.
Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.